Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Tuhan tidak mampu untuk paksa pikiran serta perasaan dan kehendak manusia karena kedaulatan Tuhan. Dari dasar kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 dan disambung 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Maksudnya teman-teman, Tuhan tidak mampu. Apakah Tuhan bisa tidak mampu gitu? Sebenarnya kan Tuhan itu segalanya bisa, segalanya mampu, teman. Cuman khusus untuk kita manusia ini, Tuhan ada apa? Ada satu kedaulatan yang dari Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa, teman-teman, memaksa pikiran, perasaan kita dan gerak kita itu dipaksa sesuai kemauan Tuhan gitu. Jadi Tuhan ini, manusia itu adalah satu-satunya satu-satunya makhluk yang bisa menjadi kesukaan dan kesenangan, kebahagiaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan pengen sekali diakui, bukan karena Tuhan mampu segalanya, maha kuasa gitu, bisa atur semuanya. Tapi Tuhan pengen juga manusia itu sebagai makhluk satu-satu ciptaan Tuhan yang berpikir dan berperasaan dan berkehendak dari individunya si manusia itu sendiri, teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen kita itu mengasihi Tuhan itu benar-benar dari hati kita. Tuhan itu pengen kita itu istilahnya taat, percaya ya dari hati kita gitu. Ya Tuhan itu pengen menjalankan apa perintah dan peraturan dari hati kita. Jadi bukan jenisnya paksaan, teman. Tuhan tidak mau jadikan kita itu seperti binatang gitu, atau seperti robot yang istilahnya diprogram robotnya mengikuti apa maunya Tuhan. Tuhan bisa nggak? Tuhan mampu tidak memprogram manusia seperti robot? Ya sangat mampu, teman, sangat mampu. Tuhan bisa nggak paksa misalnya manusia seperti binatang itu? Ya bisa sekali, teman, mampu sekali. Tapi kembali lagi, nanti Tuhan tidak memiliki satu kebahagiaan dan kesukaan bagi Tuhan, karena semua sebenarnya diatur, diperintah oleh Tuhan Allah gitu. Jadi Tuhan pengen sekali khusus bagi manusia itu diberikan hak bebas gitu, teman-teman, hak bebas untuk kesukaan dan kebahagiaan Tuhan Allah. Jadi apabila kita mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan gitu, ya otomatis ada sukacita di dalam si Tuhan Allahnya sendiri gitu. Jadi Tuhan Allah juga sama, teman, memiliki pikiran, perasaan dan kehendak seperti halnya kita manusia. Kita manusia juga sama. Apabila kita memiliki pasangan hidup kita gitu, yang bisa mengasihi kita, percaya kita, taat kepada kita, bagi suami kepada istrinya, otomatis, teman-teman, si suami itu akan merasa satu kebahagiaan, satu kesukacita, satu kebanggaan bahwa ya ada di dalam perasaan kita gitu. Meskipun hidupnya mungkin jauh dari glamornya duniawi, dari targetnya sukses duniawi, tapi tetap, teman, di dalam hati si suami itu ada satu damai sejahtera, satu sukacita gitu. Ya, yang ketemu istri yang model seperti itu, teman-teman. Istri yang mengasihi, istri yang percaya, istri yang tunduk kepada suaminya gitu. Ada bahagia yang sebenarnya meskipun dalam kondisi berduka cita pun tetap ada sukacita, teman-teman. Nah ini yang Tuhan inginkan melalui kita itu seperti itu, teman. Nah untuk membuktikan bahwa kita itu bisa mengasihi Tuhan benar-benar dari hati kita, dapat percaya kepada Tuhan dari hati kita, dapat menaati Tuhan dari hati kita, ya semua itu kan harus diuji coba dalam segala permasalahan yang timbul, teman. Jadi permasalahan ini justru jangan dipersepsikan hanya negatif, tapi kalau dari sisi rohani, permasalahan itu bisa dipersepsikan secara positif, teman. Adalah alat ukur untuk kita sebagai manusia mencintai Tuhan tidak gitu. Sama, teman-teman. Jadi dalam kondisi kita berduka cita dalam banyak permasalahan sama, kita akan bisa menjadi mempunyai alat ukur bagaimana sih istri kita, teman-teman, gitu terhadap kita. Kalau dalam kondisi semua berkecukupan, semua dalam kondisi sukses, semua dalam kondisi bahagia, meskipun semua terpenuhi, sulit sekali, teman, untuk membuktikan bahwa pasangan kita itu benar-benar nggak mengasihi kita, percaya kita enggak gitu. Ya ini taat kepada kita. Nah ini susah, teman. Jadi begitupun Tuhan terhadap kita. Makanya Tuhan berikan pikiran yang bebas, free will gitu ya, dari
perasaan yang dibebaskan, ya free will juga, dan kehendak yang dibebaskan free will juga, teman. Jadi semua itu Tuhan sengaja ciptakan free will kepada manusia itu, tidak kepada robot dan binatang, karena Tuhan memang benar-benar mengharapkan manusia itu bisa merespon gitu, merespon perasaan, pikiran, perasaan dan kehendak yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, ini bedanya gitu, teman-teman. Jadi Tuhan itu, saya kasih judul di temanya itu, saya sengaja tulis Tuhan tidak mampu. Sebenarnya kan nanti akan banyak yang protes bahwa masa si Tuhan tidak mampu. Iya benar gitu. Kalau bicara dalam di luar kedaulatan Tuhan untuk dikasihi, dipercaya dan ditaati oleh manusia, Tuhan itu segalanya mampu, teman. Tapi khusus untuk yang dikasihi, percaya, ditaati manusia, Tuhan tidak mau gitu. Ya karena Tuhan mau ya dari pikiran, perasaan, kehendak si manusianya itu sendiri. Ya apakah benar mereka mengasihi Tuhan? Apa benar mereka percaya kepada Tuhan? Apa benar mereka taat kepada Tuhan itu? Nah ini bahkan untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa begini atau tidak, mereka itu bisa mengasihi, percaya dan taat kepada Tuhan atau tidak, justru Tuhan biarkan permasalahan datang, bahkan datangkan permasalahan, teman. Untuk Tuhan Allah ingin tahu hatinya seorang Abraham, ya dia juga akan datangkan ujian, cobaan dan banyak permasalahan yang di dalam hidup Abraham. Begitupun juga dengan cerita Nabi Yakub, teman. Nabi Yakub juga sama. Yakub itu juga Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu sama, juga mengalami, bahkan didatangkan gitu. Masalah itu oleh Tuhan didatangkan untuk bisa memproses si Nabi Ayub ini gitu. Nah buktinya kan ya akhirnya kan kelihatan. Hampir semua tokoh di kitab suci, teman, ngalamin seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita merenungi apa yang terjadi di kita, ya kita juga harusnya mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti akan firman Tuhan, lebih taat untuk melakukan firman Tuhan, sebenarnya tahu, teman, bahwa kalau permasalahan datang itu bukan hanya diantisipasi dengan cara bagaimana kita menghadapi dengan kekuatan diri kita sendiri, bagaimana menghadapi dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya kita sendiri. Belum tentu begitu, teman. Orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan itu akan memikirkan, merenungkan bahwa permasalahan yang datang itu memang apa Tuhan sengaja datangkan, tidak itu, biarkan datang, tidak. Kalau benar permasalahan itu biarkan datang dan sengaja didatangkan oleh Tuhan, justru itu adalah tanda-tanda untuk kita mau berubah, teman, dari cara hidup kita yang lama berubah menjadi cara hidup kita yang baru. Saya pelajari, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang degil dalam arti kata tidak mengenal, tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, kehendaki gitu terhadap kehidupan mereka, yang didatangkan permasalahan bukan bagaimana mencari Tuhan, tapi malah bagaimana mati-matian untuk membereskan masalah itu sendiri. Jadi permasalahan itu diantisipasi bukan dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki gitu, ya akan datangnya permasalahan itu, tapi permasalahan itu diatasi dengan cara bagaimana mengharapkan diri sendiri, teman-teman. Dan kalau sudah mengharapkan diri sendiri dan mengandalkan diri sendiri tidak bisa, nanti akan mencari orang lain, teman-teman. Akan mencari mengandalkan manusia lain gitu, yang kira-kira bisa menolong ya untuk menghadapi permasalahan yang timbul gitu. Nah kalau sampai di manusia itu tidak mempan, biasanya mencari, teman-teman, roh-roh lain. Karena roh-roh lain itu bisa diperantarai gitu, mudah diperantarai oleh orang, oleh dukun, ya oleh orang-orang pinter yang nggak benar gitu, ya akan mudah diperantarai gitu. Jadi nanti akan kejeblos ke situ. Jadi mulai ngandalin diri sendiri tidak bisa, mulai mengandalkan manusia lain, manusia mentok lagi mengandalkan roh Tuhan gitu. Nah, yang namanya roh yang bukan Tuhan gitu. Nah, untuk yang roh Tuhan ini yang terakhir, teman-teman, alternatif terakhir. Nah, ini yang teman-teman mestinya setelah mendengar sharing-sharing semacam ini, justru bisa nggak sih prioritinya dibalik gitu. Ya jangan istilahnya kita mengandalkan permasalahan timbul, jangan kita ngotot bertahan untuk mengharapkan diri sendiri, jangan mengandalkan dan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan roh-roh yang bukan dari Tuhan, tapi benar-benar masuk ke dalam ya mengandalkan dan mengharapkan
penyelesaiannya yang dari Tuhan. Cara kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi permasalahan itu jangan dianggap pasti negatif. Permasalahan itu bisa positif karena sebagai alat Tuhan untuk bisa ya ketemu dengan Tuhan, teman-teman. Kita jadi istilahnya bisa bertemu dengan Tuhan, bisa ada kontak dengan Tuhan. Nah, ini gunanya permasalahan dari sisi rohani seperti itu, teman-teman. Tapi kalau bagi orang duniawi, permasalahan itu ya dianggap benar-benar cuman ya musibah gitu, kecelakaan gitu. Nah, kenapa gitu? Karena di compare-nya apabila mengalami permasalahan, jadi akhirnya target hidup untuk sukses duniawi itu jadi terganggu, teman-teman. Yang namanya kebahagiaan duniawi itu jadi terganggu ya, untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi itu terganggu karena yaitu balik lagi adanya permasalahan ini. Yang tadinya ada uang sekarang tidak ada uang, yang tadinya misalnya sehat sekarang sakit, yang tadinya harmonis dengan pasangannya sekarang ribut dengan pasangannya. Ya, problemnya akan timbul begitu. Nah, padahal kalau dari sisi rohani justru permasalahan itu yang justru alat untuk bagaimana meningkatkan kepekaan kita gitu. Ya, Tuhan mau apa sih gitu? Apa yang Tuhan rancangkan bagi kita? Nah, ini mestinya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan pagi ini saya jelaskan seperti ini, teman-teman bisa tangkap maksud saya. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, sebelum saya bicara realita apa yang terjadi di lapangan sini, teman-teman. Yang tadi intinya bagaimana istilahnya Tuhan itu mau disukakan, mau dibahagiakan oleh kita, ya, tapi karena memang pikiran perasaan kehendak kita, teman-teman. Bukan karena Tuhan paksa pikiran perasaan kehendak kita itu dipaksa oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, mentaati Tuhan, bukan begitu, teman-teman. Tapi bagaimana dari hati kita, pikiran perasaan kehendak kita itu benar-benar memang ya kita mengasihi Tuhan gitu. Memang kita percaya kepada Tuhan, memang kita taat kepada Tuhan. Nah, itu loh, itu yang bisa buat Tuhan itu benar-benar bersukacita dan bahagia, teman. Meskipun Tuhan juga seperti ada adrenalinnya, Tuhan juga ada rasa deg-degan kali gitu. Ya, apakah memang si kitanya ini sebagai manusia benar-benar secara tulus dari hati mengasihi Tuhan, dari hati percaya kepada Tuhan, dari hati benar-benar taat kepada Tuhan. Nah, ini juga untuk Tuhan mungkin deg-degan, adrenalinnya keluar, teman. Sama aja kita orang terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap mertua kita, terhadap orang-orang yang lain, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, komunitas kita, masyarakat kita, yang akan timbul seperti itu, teman. Bukti bahwa mereka mengasihi, bukti mereka percaya kepada kita, bukti mereka taat kepada kita, ya memang butuh satu kenyataan, sebutuh tindakan, teman-teman. Nah, Tuhan juga sama, istilahnya parameter Tuhan itu kita mengasihi, percaya dan taat itu bukan dari pikiran perasaan kehendak manusianya, tapi dari apa yang manusia lakukan gitu bagi untuk Tuhan. Jadi yang ngikutin orang yang benar-benar melakukan perintah firman Tuhan secara all out semakin banyak, yaitu bukti sebagai mereka mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan memang jadi taat kepada Tuhan. Jadi buktinya itu bukan dari pikiran perasaan kehendak manusia, tapi buktinya itu dari melakukan firman Tuhannya, teman-teman. Ini mudah-mudahan teman nangkap maksudnya gitu. Nah, ini saya bacakan dulu aja, teman-teman, takut tertinggal. Kitab 2 Korintus pasal 6, teman-teman. Ayatnya 1-10 dan nanti disambung juga dengan kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 11-18, teman-teman. Kalau ayat 1-10 judul perikopnya itu Paulus dalam pelayanannya, teman. Bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan Allah untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu Paulus di dalam pelayanannya seperti itu. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi intinya jangan sampai setiap manusia kan mendapat kasih karunia Tuhan Allah, tapi jangan disia-siakan gitu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, teman-teman, kalau simak di ayat 2 Korintus pasal 6 ayat 2, teman. Di sini dikatakan pada waktu aku berkenan. Berarti kan ada waktu juga Tuhan tidak berkenan dong. Ya. Jadi bahaya sekali kalau sampai misalnya waktu Tuhan tidak berkenan, ya
ya Tuhan tidak mau mendengarkan kita gitu. Apa yang kita keluh kesahkan nggak mau dengar gitu. Makanya jangan sampai sembrono, jangan semena-mena. Oh nanti waktu Tuhan ada lagi, ada lagi. Waktu Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan itu. Jadi tidak bisa kita paksakan. Jadi yang jelas apabila Tuhan berkenan, ya kita harus bisa mendengarkan Tuhan gitu. Nah begitupun juga pada hari aku menyelamatkan. Berarti ada hari-hari tertentu Tuhan juga tidak menyelamatkan Tuhan. Nah ini juga harus hati-hati. Jadi pada waktu Tuhan hari Tuhan menyelamatkan kita, ya kita harus bisa benar-benar mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Karena tidak setiap saat ya istilahnya Tuhan berkenan mendengar kita, dan tidak setiap saat Tuhan menyelamatkan, menolong kita. Itu yang kita mesti camkan, bahwa Tuhan itu tidak setiap saat, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya ada gerakan dari hati kita, ya kita harus merespon, teman-teman. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenan itu. Jadi kalau kita ada kerentek, orang Jawa bilang kerentek, maksudnya ada di hati itu ada perasaan terdorong gitu. Ya sesungguhnya hari itu adalah hari penyelamatan itu. Dan teman-teman harus benar-benar segera mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain-lain, yang problem-problem kita akan Tuhan tambahkan penyelesaiannya gitu. Dalam hal apapun kami tidak memberi seorang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah ini teman-teman, kalau kita menjadi pelayan Tuhan Allah, berarti kita harus melakukan firman Tuhan Allah. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan Allah, itu biasanya identik dengan masuk ke dunia permasalahan, teman-teman. Karena apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan Allah, itu selalu bertentangan dengan apa yang diperintah peraturan oleh dunia, teman-teman. Jadi berbeda sekali. Akhirnya kita pasti berantem dengan masyarakat kita berbeda dengan komunitas kita akan berbeda dengan keluarga besar dan keluarga kecil kita akan bahkan bertentangan dengan keluarga kita, baik mertua kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita gitu. Biasanya begitu, teman-teman. Jadi memang ya kembali kenapa begini, karena memang yang namanya perintah peraturan Tuhan itu tidak bisa sama dengan apa yang diinginkan oleh dunia pada umumnya, teman-teman. Jadi selalu bertolak belakang. Dari Tuhan Allah itu istilahnya terang, diibaratkan begitu, yang dari duniawi itu gelap gitu loh. Nah bagaimana terang bisa dipersatukan dalam gelap? Ya pasti kan mesti milih antara gelapnya hilang oleh karena terang, atau terangnya hilang karena oleh gelap gitu. Nah ini kan kita mesti milih, nggak bisa berbarengan, teman-teman. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaan. Jadi teman-teman jangan kaget apabila teman-teman ya mengalami penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Itu bukan tanda-tanda buruk, teman-teman. Itu tanda-tanda kita malah ketemu dengan Tuhan Allah. Kita ketemu dengan firman Tuhan Allah gitu. Jadi jangan dianggap kalau happy-happy berarti ketemu Tuhan Allah. Orang dunia selalu mikir gitu, teman-teman. Identik Tuhan Allah itu adalah identik dengan sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Apabila tidak mencapai sukses duniawi, wah berarti kita kurang nih sama Tuhan Allahnya. Kalau kita tidak bahagia duniawi, wah berarti kita kontak dengan Tuhan Allahnya kurang. Kalau kita tidak bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita, berarti kita ada yang nggak benar dengan Tuhan Allah. Padahal parameter itu kan parameter dunia, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak menggunakan parameter duniawi itu gitu. Yang Tuhan pakai itu ya balik lagi firman Tuhannya gitu. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang masuk ya dianggap mengasihi, percaya dan mentaati Tuhan itu. Jadi jangan dibalikkan seolah-olah kalau penderitaan berarti jauh dari Tuhan. Kalau kesesakan, mengalami kesesakan jauh dari Tuhan. Kalau mengalami kesukaran jauh dari, kebalik, teman-teman. Justru lewat penderitaan, kesesakan dan kesukaran, biasanya justru Tuhan bekerja untuk kita, teman-teman. Nah ini yang kita mesti camkan. Ya kembali lagi, kita tidak, parameter kita istilahnya penderita, sesak dan kesukaran itu apa karena ulah kesalahan kita, atau memang karena memang perintah peraturan Tuhan. Ya kita harus mengenal firman Tuhan, teman-teman. Apabila kita tidak mengenal atau tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak bakal tahu, teman, kita ini ada di dalam jalannya Tuhan atau tidak. Apabila kita tidak tidak melakukan firman Tuhan benar-benar secara all out, ya sama aja, teman. Ya berarti kita jangan-jangan cuman mengasihi Tuhan,
percaya Tuhan dan mentaati Tuhan cuma dari pikiran perasaan kita sendiri. Karena parameter Tuhan yang tadi saya katakan harus dengan melakukan firman Tuhan. Apabila tidak melakukan firman Tuhan ya berarti bukan mengasihi, bukan percaya, bukan mentaati. Kuncinya nggak ada yang lain, teman. Cuma bagaimana melakukan firman Tuhan. Dan cuma bedanya untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman, kita harus benar-benar menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam roh kita. Kita harus mampu menghidupkan Tuhan untuk memberi pengertian akan firman kepada kita. Dan untuk bisa melakukan dan mampu mengerti, mampu melakukan, mampu mengerti, kita harus benar-benar mengenal, teman-teman, lebih dalam mengenal firman Tuhan sehingga kita tahu bahwa di dalam itu ada roh Tuhan dan ada roh kita gitu. Nah, ini yang mesti dihidupkan. Nah, untuk bisa mampu mengerti, ya harus mengerti. Ya dari mengerti itu harus bisa lebih dalam mengenal. Ya untuk bisa lebih dalam mengenal itu, ya harus mengenal. Nah untuk bisa mengenal itu, ya harus mencari Tuhan. Jadi urutannya ke situ lagi, teman. Gak bisa ujuk-ujuk, orang Jawa ngomong ujuk-ujuk, tahu-tahu. Ya kita jadi mampu mengerti dan mampu melakukan firman itu nonsen, teman. Pasti mengalami proses dari mulai mencari kerajaan, mencari pribadi Tuhan, mencari firman Tuhan, mulai mengenal lewat membaca, mendengar khotbah, sharing-sharing gitu, ya membaca buku rohani, segala macam dilakukan pendalaman kitab suci, segala macam gitu, pujian penyembahan. Setelah melakukan itu semua, kita akan lebih dalam mengenal akan Tuhan. Nah, waktu itu akan keluar kemampuan mengerti bahwa oh Tuhan Allah ini seperti ini, firman Tuhan Allah itu seperti ini, Tuhan pengen ini, pengen itu. Nah, kita jadi akhirnya mampu mengerti itu, dan waktu kita mampu mengerti itu, ada roh Tuhan dihidupkan dalam kita, ya kita jadi mampu dan berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya itu. Tanpa ada dasar firman Tuhan dikenali lebih dalam, dimengerti, serta tanpa menghidupkan roh Tuhan, rasanya untuk melakukan firman Tuhan itu nonsen, karena semua yang tadi balik lagi bertentangan, teman. Yang satu duniawi menginginkan bagaimana mencapai target sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi meskipun semu, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi meskipun ngawur gitu, ya karena untuk keangkuhan dan kesombongan aja. Tapi kalau bicara kepengennya rohani, kepengennya Tuhan, itu beda, teman. Bagaimana kita masuk ke dalam keselamatan akhirat, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana kita masuk ke dalam surga, itu jadi bertentangan sekali dengan apa yang duniawi targetkan, teman. Beda sekali gitu. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam roh Tuhan, roh kudus, roh Tuhan, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa berduka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, ini tanda-tandanya, teman. Orang yang melakukan firman Tuhan itu tanda-tandanya seperti ini, teman. Aneh gitu. Jadi dalam ukuran duniawi dianggapnya ini orang kok mestinya mestinya ke kanan, kok ini ke kiri gitu. Jadi selalu berbeda dengan tanggapannya orang duniawi, teman. Coba saya baca ulang, teman. Jadi kalau kita mulai dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika, nah ini coba mulai ayat 8-nya, teman-teman. Jadi kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ya, jadi ketika dihormati dan ketika dihina sekaligus, teman. Dihormati tapi dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji gitu. Jadi waktu diumpat tapi juga sebagian orang memuji gitu. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, jadi dianggap ini orang ngawur tapi dipercayai gitu. Sebagai orang tidak dikenal namun terkenal, jadi orang ini seperti tidak ada yang kenal tapi terkenal gitu, ya. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, seharusnya nyaris mati tapi malah benar-benar sungguh hidup gitu. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, ya sudah dihajar terus-menerus tapi tidak mati gitu. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Dalam kondisi yang seharusnya berduka cita, tetap orang yang dalam Tuhan itu bersuka cita, teman-teman. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang gitu. Jadi meskipun hidupnya miskin tapi tetap dari
saran-sarannya dari sharing-sharingnya itu malah memperkaya orang banyak gitu. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu, seperti tidak punya apa-apa teman-teman. Tapi akhirnya malah berasa punya apa-apa teman-teman. Jadi merasa memiliki semua. Jadi apa yang ada di dunia itu dirasa dimiliki, baik itu punya manusia lain atau dari Tuhan itu, dari alam, semua dirasakan yang miliknya dia. Ya karena dia sudah memang benar dengan pola-pola kerohanian, dengan pola-pola Tuhan hidupnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Nah saya berlanjut di perikop kedua teman-teman. Kalau 2 Korintus pasal 6 ayatnya 11 sampai 18 teman-teman. 11 sampai 18. Coba saya bacakan lagi. Judul perikopnya teman-teman. Jangan ada lagi noda kekafiran. Itu judul perikopnya gitu. Hei orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah ini kalau orang yang dipakai alat sebagai alat Tuhan teman, kadang-kadang mikirnya gitu teman. Kalau kita terhadap orang lain, di hati kita itu semua sesama kita itu masuk di dalam hati kita teman-teman. Tapi kalau sebaliknya kita yang dipakai alat sebagai Tuhan gitu kepada mereka, itu malah kebalik teman-teman. Kitanya malah jadi dapat tempat yang kecil sekali di hati mereka gitu. Nah ini yang berbalik itu seperti ini teman. Jadi orang rohani itu seolah-olah hatinya besar gitu, besar isinya, banyaknya sesama gitu yang akan diselamatkan. Tapi bagi sesama yang akan diselamatkan kebalik gitu, hatinya itu sangat sedikit sekali, sangat sempit sekali bagi kita yang ingin memberitakan, mengajarkan arti kebenaran hidup. Itu bertolak belakang teman. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, ya? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara si Nabi Isa, si firman Tuhan itu, dengan Belial gitu? Gak bisa dibandingkan. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan katakan begitu. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini teman-teman kalau menyimak dari tadi, dari mulai ayat 13 sampai ke 17, itu kan isinya gitu teman. Jadi bagaimana soal rohani itu bisa digabung dengan duniawi? Ya jelas nggak mungkin gitu. Ya karena duniawi bicara dari sisi rohani dianggap gelap, sedangkan yang urusan rohani ya firman Tuhan segala macam itu dianggap terang. Nah ini kan nggak bisa dipersatukan teman. Bagaimana kita bicara bertuhan dengan berhala? Nggak bisa dibandingkan teman-teman. Kalau bertuhan itu yang bertuhan, berhala itu berarti kan lebih mencintai, ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Tuhan Allah. Nah ini tidak mungkin bisa terjadi juga teman-teman. Jadi semua itu seperti itu gitu. Yang jelas kalau di ayat 18-nya gitu, ya di dalam Nasrani ceritanya gitu teman-teman. Jadi apabila orang sudah benar-benar melakukan firman Tuhan, itu malah dipersepsikan bahwa ya orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah anaknya si Tuhan Allah gitu. Nah meskipun kadang-kadang salah persepsikan, maksudnya gimana sih masa Tuhan beranak gitu. Tapi kalau buat kita semua, persepsinya itu seperti itu, bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan Allah, kita adalah dianggap sebagai anak-anak dari Tuhan Allah gitu. Nah, anak-anak Tuhan Allah di firman-firman kan katakan pasti ada rewardnya teman. Pasti memiliki hak untuk bisa mewarisi apa yang Tuhan Allah janjikan kepada kita. Nah,
Kenapa janji-janji Tuhan itu harus diterima oleh kita gitu? Karena kembali lagi Tuhan katakan apabila kita melakukan firman Tuhan, otomatis janji Tuhan itu ya akan cair di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak mau, teman-teman, tetap yang namanya janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Yang pasti akan cair gitu, akan cair yang dapat kita tuai. Nah ini yang namanya janji Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita sudah lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, kita tahu teman-teman, cairnya janji-janji Tuhan itu untuk apa? Nah, karena kita sudah keburu mengerti, ya kita sudah lebih beriman bahwa apa yang dituai dari janji-janji Tuhan itu akan kita pakai, teman-teman, sebagai alat untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita gitu. Jadi sebenarnya kita ini akan digunakan sebagai apa? Dirancang dan dikehendaki Tuhan sebagai apa? Ya, nah kalau saya pelajarin 20 tahun lebih ini, teman, ya kesimpulannya cuma satu, teman. Yang Tuhan mau itu bagaimana istilahnya kita bisa melakukan firman supaya kita masuk ke dalam surga, dan bagaimana kita bisa mengajarkan firman kepada sesama kita agar kita tidak cuma hanya masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau sebagai rakyat jelata di surga, tapi Tuhan pengen kita bagaimana untuk bisa mencapai menjadi keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga, menjadi timnya Tuhan di dalam keluarga surga, bukan hanya warga surga atau rakyat jelata surga, tapi pimpinan yang mengatur, yang memimpin warga surga dan ya ini rakyat jelata dalam surga. Jadi kalau kita udah lebih dalam mengerti akan Tuhan, teman, ya Tuhan itu hanya ingin seperti itu, teman. Bagaimana makanya Tuhan katakan bahwa kita ini harus serupa dengan sulungnya si Nabi Isa gitu. Karena Nabi Isa melakukan itu. Ya bagaimana di firman katakan kita ini harus segambar dan serupa dengan Tuhan Allah gitu. Ya bagaimana kita harus serupa dengan firman Tuhan Allah. Kuncinya gitu sebenarnya, teman. Jadi ya Tuhan pengen sekali, satu, kita melakukan firman Tuhan agar masuk ke dalam surga dan sebagai warga surga gitu, sebagai rakyat surga. Tapi yang kedua, Tuhan pengen kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama supaya sesama itu masuk ke dalam surga sebagai warga surga dan sebagai jemaat dalam surga gitu. Tapi kitanya yang mengajarkan, ya kita pengennya Tuhan menjadi keluarga surga atau tim intinya Tuhan, atau di jabatan posisi tinggi di dalam kerajaan Allah di dalam surga itu, teman. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Nah ini yang kita kalau mengasihi Tuhan, percaya Tuhan dan taat akan Tuhan, ya kita harus berjuang sampai ke situ, teman. Bagaimana kita bisa mengajarkan firman kepada sesama. Dan Tuhan sudah sediakan bahwa mengajarkan firman itu kan dalam dua bentuk, teman-teman. Apabila memang kita memiliki talenta mentor rohani atau rohaniawan, ya kita mengajarkan firman Tuhan biasanya dalam bentuk-bentuk teori-teori rohani, teman-teman, atau teologi itu. Teori rohani, teologi itu dibutuhkan oleh sesama kita, oleh kita dan sesama kita sebagai dasar, sebagai fondasi akan rohani kita kepada Tuhan itu. Kalau tanpa ada teori rohani dan teologi, bisa nyasar, bisa tersesat. Cuman jangan berhenti cuma teori rohani dan teologi saja. Kita mesti benar-benar bisa. Kalau teologi dan teori rohani biasanya, teman, timbul itu diasah dari pengertian itu dari pikiran perasaan manusianya. Tapi setelah kita mampu lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita akan tahu bahwa kita tidak boleh menilai perintah peraturan firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendak kita, tapi harus dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini untuk bisa hidup dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu, ya kita mau nggak mau harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan di dalam kita, yang di dalam roh kita itu dihidupkan sehingga kita mampu mengerti apa yang diinginkan, dirancangkan, dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki oleh Tuhan akan perintah dan firman Tuhan tersebut. Beda, dan akan beda sekali. Nah kalau kita bicara kita mengenal teori rohani dan teologi itu dari pikiran perasaan negara kita, kalau di Nasrani disebutnya ya berarti kita mengenal firman Tuhan itu baru secara logos, teman, belum secara rema. Apabila secara rema itu adalah kita mengerti akan firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, teman. Nah ini bedanya di situ yang disebutnya si rema itu gitu. Jadi rema itu adalah firman Tuhan yang sama dengan logos, tapi ada power yang beda, ada kuasa Tuhan yang beda, yaitu kuasanya roh Tuhan tadi, teman. Mudah-mudahan teman nangkap maksudnya. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10, dan saya sudah selesai bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18, teman-teman.
Nah ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman, saya coba buat draft gitu. 2 Korintus ayat 6:1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, karena Tuhan berikan kasih karunia Allah kepada setiap kita yang telah diterima. Sebab Tuhan katakan pada waktu berkenan Tuhan mendengarkan kita, dan pada waktu menyelamatkan aku akan menolong engkau. Pada waktu itu ya berbakta tidak setiap waktu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hati-hati teman-teman, ya ada waktu-waktu Tuhan mau mendengarkan kita, dan ada waktu-waktu Tuhan ingin menolong kita gitu. Nah, menolong untuk kita diselamatkan, mendengar supaya kita bisa tidak menjadi sia-sia gitu teman-teman. 2 Korintus pasal 6 ayat 4-7, Tuhan maha segalanya, hanya satu hal yang Tuhan tidak mampu, yakni memaksa manusia, satu-satunya makhluk yang diberi kedaulatan untuk berpikir dan berperasaan serta berkehendak, sehingga manusia adalah satu-satunya objek kesukaan dan kebahagiaan Tuhan. Ya, karena memacu adrenalin si Tuhan gitu. Apakah manusia mau dan mampu mengasihi dan mempercayai serta mentaati rancangan dan juga kehendaknya Tuhan yang ada tertulis dalam firman-Nya. Di sini di mana ada banyak rintangan untuk mencapainya. Ya ini nih, jadi kembali lagi teman-teman. Jadi Tuhan itu kembali lagi di judulnya, Tuhan itu sepertinya cuma satu yang Tuhan tidak mampu, itu adalah memaksa manusia untuk mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan dan mentaati Tuhan itu. Itu tidak bisa, karena ada kembali lagi ada kedaulatan Tuhan yang memang Tuhan tidak mau seperti itu. Nah kalau Tuhan sampai misalnya bisa memaksa untuk kita mau dan mampu mengasihi, mempercayai dan taat kepada Tuhan, akhirnya kita orang tidak beda dengan robot, dengan binatang teman-teman. Jadi Tuhan nggak mau itu. Tuhan pengen manusia itu seperti ini. Meskipun kalau dari pemikiran saya, untuk bisa Tuhan mau manusia seperti itu juga jadi adrenalin Tuhan jadi terpacu, dan apakah manusianya mau gitu? Ya ada manusia mau dan ada manusia tidak mau. Contoh dari cerita awal aja Adam dan Hawa gitu. Adam dan Hawa itu kan Tuhan pengen kan ya Adam dan Hawa itu mengasihi, ya percaya, yang mentaati Tuhan. Tapi buktinya ya tetap dia makan buah terlarang gitu. Berarti kan tetap di dalam dari sisi Tuhan, ya berarti kan Adam dan Hawa kan tidak mengasihi Tuhan. Ya bukti dia mau makan buah terlarang yang dilarang kok. Ya dia tidak percaya Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah katakan, peringatkan, tetap dimakan itu buahnya. Ya Tuhan berarti Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Kenapa? Ya buktinya memakan itu gitu. Jadi itu kan bukti-bukti bahwa dari zamannya Adam dan Hawa juga seperti itu teman. Dan berkembang sampai ke sini kan berbeda-beda. Contoh misalnya iman gitu. Ya namanya iman seorang Nabi Abraham. Itu kan diekspos di dalam firman Tuhan gitu. Bahwa Nabi Abraham itu adalah bapak orang beriman. Kenapa? Ya karena ketaatannya itu teman. Ya Nabi Abraham itu benar-benar taat kepada Tuhan. Ya berarti kan percaya benar 100% kepada Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan teman. Makanya Nabi Abraham jangan begitu. Lepas dia disalahkan oleh duniawi atau tidak, tapi tetap yang namanya Nabi Abraham itu taat gitu. Nah begitupun Nabi Ayub juga sama teman, cukup taat. Tapi juga ada contohnya Nabi Musa yang sempat misalnya kesel gara-gara mata air di padang gurun gitu. Ya kurang air, umatnya marah-marah, akhirnya Nabi Musa kesel, yang mestinya cuma disuruh Tuhan mengatakan kepada batu itu suruh mengeluarkan air, malah batunya dipukul di sama Nabi karena saking keselnya. Dan itu kan satu bukti gitu ya bahwa bisa juga seorang nabi tidak taat. Apalagi kita teman-teman, kita juga sama teman-teman. Waktu kita tidak mengalami apa-apa dalam kondisi target duniawinya sukses, ya kita dalam kondisi bahagia, kita juga bisa dipenuhi oleh nafsu hal-hal duniawi dari dasar nafsu duniawi kita. Nah biasanya kalau kita ada posisi itu, kadang-kadang kita bisa menganggap ini Tuhan ada loh, memang Tuhan itu benar-benar baik, bisa seperti itu teman-teman. Tapi yang konyol teman-teman,
kalau orang-orang yang kaya yang mengalami seperti itu, justru untuk kemungkinan mencari Tuhan dengan jalan yang benar itu makin susah, teman-teman. Karena semua yang dipikir, dirasa, dan dikehendaki itu adalah sendiri saja, manusianya itu sendiri gitu. Ya parameternya yaitu suksesan target duniawi, kebahagiaan duniawi meskipun semu, bagaimana memenuhi nafsu duniawi meskipun isinya demi keangkuhan, demi kesombongan, tapi tidak sadar, teman-teman. Parameternya selalu gitu. Nah, Tuhan kan tidak mau seperti itu gitu. Ya Tuhan itu pengennya, yang tadi dikatakan, Tuhan itu pengennya bagaimana kita hidup mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana menjadi masuk ke dalam warga surga di dalam akhirat. Pengennya Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Kalau kita melakukan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh duniawi, ya rasanya tidak akan bisa masuk ke dalam surga, teman. Karena beda gitu. Yang namanya rancangan hal-hal duniawi itu lahir karena rancangan kehendak, pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri, atau misalnya dari dari kondisi masyarakat duniawinya sendiri, atau bisa juga karena memang kejahatannya iblis, teman-teman. Jadi iblis itu kan sama, apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh dunia, itu kan tidak beda dengan apa yang diinginkan iblis, teman-teman. Nah, cuman bedanya kalau cerita manusia itu mengharapkan bahwa apa yang ditargetkan dunia itu bisa dinikmatin, tapi kalau iblis tidak. Ya, kalau sampai manusia berani-berani menikmati apa yang dirancang kehendaki oleh duniawi, ya iblis sudah tahu pasti itu semua membawa kebinasaan kekal di dalam neraka gitu. Nah, bedanya iblis dengan manusia itu di situ, teman-teman. Jelas manusia yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan akan terjebak oleh iblis, ya akan masuk ke dalam jeratnya iblis dengan cara ya pengertian seperti itu. Nah, waktu sudah mendapat itu gitu, ya tidak mau melepaskan hal duniawi, teman. Lepas dari cakram itu nggak mau gitu. Bahkan apa ya? Jadi kalau ujung-ujungnya hal-hal duniawi itu adalah hal yang wajib dipertahankan. Benar-benar nomor satu itu adalah harus mencintai dulu hal-hal duniawi. Jadi dibalik-balik semua, teman-teman. Nah, lewat kejadian-kejadian pola pikir, perasaan, dan kehendak manusia atau duniawi semacam ini, iblis akan dijukakan dan dibahagiakan gitu. Tuhannya yang malah kebalik gitu. Dan justru kalau kita ingin menyukakan dan membahagiakan Tuhan, ya itu, teman-teman. Bagaimana kita bisa hidup bukan sesuai rancangan kehendak duniawi, tapi kita harus masuk ke dalam hidup yang masuk dalam rancangan dan kehendak dari Tuhan Allah sendiri. Nah, rancangan dan kehendak Tuhan Allah itu tidak bisa lari, teman-teman, dari yang ada di perintah dan peraturan dalam firman Tuhan, teman. Semua apa yang Tuhan rancang dan kehendaki ada di dalam perintah dan peraturan firman Tuhan tersebut, teman. Nah, tinggal kita kan bagaimana gitu, kita tergerak untuk mencari Tuhan dan juga tergerak mencari firman Tuhan. Itu yang paling dasar, utamakan itu, teman. Nah, untuk bisa mencari Tuhan dan firman Tuhan, ya kembali lagi, Tuhan biasanya menggunakan permasalahan itu sebagai alat untuk membangkitkan orang gitu, membuat orang berubah ya dari cerita manusia lama yang menjadi manusia baru, manusia lama yang lebih ke duniawi menjadi manusia baru yang rohani. Nah, ini yang Tuhan jadikan alat itu adalah salah satunya permasalahan itu, teman. Dengan permasalahan yang timbul itu, ya segala macam permasalahan yang kaitannya dengan sukses duniawi, permasalahan karena tidak bahagia duniawi, permasalahan karena dihina segala macam gitu. Itu permasalahan itu yang membuat kita akan mencari Tuhan dan firman Tuhannya. Nah, waktu kita tergerak mencari Tuhan dan firman Tuhan, ya kita harus lewat mengenalkan, teman-teman. Nah, mengenal itu ya harus membaca firman Tuhan, harus mendengarkan khotbah, harus mendengarkan sharing, harus membaca buku rohani, dan lain-lain, teman-teman. Kita harus lakukan itu semua agar kita lebih mengenal. Nah, kalau kita terus memperdalam terus, kita makin lebih dalam mengenal, teman. Waktu kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, meskipun dari pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi lebih baik daripada tidak mengenal, teman. Kalau cuma sekedar tahu. Nah, apa kita sudah lebih mengenal akan firman Tuhan? Biasanya Tuhan bukakan, teman, kemampuan kita untuk mengerti gitu. Nah, untuk mengerti ini Tuhan mau modali kita itu dengan menghidupkan roh Tuhan, menyatakan kepada kita bahwa ada roh Tuhan loh di dalam kita. Ya, coba dihidupkan roh Tuhannya. Nanti kita akan jadi mengerti itu, teman. Setelah kita menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita, yang ada di dalam roh kita, nah otomatis pengertian firmannya berubah, yang tadi saya katakan.
pengertian firman itu akan berubah dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, yaitu namanya rema tadi, teman-teman. Jadi akan berubah gitu, tidak menjadi logos lagi. Waktu kita baru sekedar mengenal firman Tuhan, belum mengerti, mungkin bentuknya masih dari logos gitu, pikiran, perasaan, kehendak. Meskipun lebih mending sih, teman, lebih baik gitu yang mengenal firman Tuhan dari logos daripada tidak mengenal gitu, ya, hanya tahu saja. Tapi setelah kita mengenal itu tidak cukup berhenti di mengenal, ya kita harus mampu mengerti, teman. Nah, waktu kita mampu mengerti, yang tadi saya katakan harus menghidup, ada di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, roh. Ya, di roh kita itu adalah baiknya roh Tuhan Allah. Roh Tuhan Allah itu tinggal minta Tuhan dihidupkan gitu, ya, untuk bisa kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Nah, setelah itu hidup semua, kita jadi mampu mengerti, teman. Waktu kita mampu mengerti, otomatis kita jadi akan lebih mampu melakukan firman Tuhan, perintah-perintah firman. Kenapa? Karena kita sudah lebih bisa mengasihi Tuhan, kita bisa lebih percaya kepada Tuhan, kita lebih mentaati Tuhan gitu. Kita lebih berani untuk melakukan firman karena kita sudah lebih mengenal dan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan. Bahwa rancangan dan kehendak Tuhan itu seperti itu. Meskipun pada ujungnya, teman-teman, pada ujung-ujungnya itu ya tetap kita akan kedewasaan rohani kita yang akan membuat kita mau nggak gitu ya tetap menjadi alat Tuhan. Waktu kondisi ya itu tadi gitu ya, kalau Tuhan sudah benar-benar bisa pada saatnya Tuhan beri tambahan gitu ya, kesuksesan hal-hal duniawi gitu. Apakah kita mau menggunakan hal duniawi itu bukan seperti orang-orang dunia menggunakan hal-hal dunia untuk pribadinya sendiri, tapi hal-hal duniawi itu ya akan digunakan menjadi alat Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada sesama, dengan target bahwa sukses duniawi itu menjadi alat gitu, bagaimana untuk bisa membuat orang yang tadinya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, teman-teman. Nah, apabila sesama kita menjadi pelaku firman, ya Tuhan akan disukakan dan dibahagiakan juga, sehingga orang itu akan menjadi sesuai masuk ke dalam rancangan Tuhan, yaitu mendapatkan keselamatan di akhirat, ya bisa mendapatkan damai sejahtera di akhirat dan masuk ke dalam surga, teman-teman. Itu basically sesama kita itu ya Tuhan pengen diselamatkan oleh Tuhan melalui kita, melalui roh Tuhan itu, melalui firman Tuhan itu, ya dengan cara seperti itu, teman-teman. Dan terus buat kitanya apa? Nah, kita ini yang sudah menjadi alat Tuhan, ya, yang mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan kepada sesama, sehingga sesama kita melakukan firman Tuhan, ya kitanya Tuhan janjikan ya posisi yang lebih tinggi daripada sesama itu, ya untuk menjadi keluarga Tuhan, menjadi tim surga di dalam kerajaan surganya Tuhan, teman-teman. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan pengen kita itu tidak berakhir cuma masuk ke dalam surga sebagai warga surga atau rakyat dalam surga, tapi Tuhan pengen kita itu menjadi benar-benar posisinya tinggi, dekat dengan Tuhan sebagai timnya Tuhan dan sebagai keluarga Tuhan di dalam surga. Itu Tuhan rancang kehendaknya seperti itu. Nah, itu kalau sampai orang sudah bisa di posisi itu, teman-teman, yang namanya kembali ke temanya itu gitu, ya Tuhan itu benar-benar akan disukakan, dibahagiakan, yaitu karena dengan bukti gitu, dengan bukti bahwa kita ini akan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, ya karena kita mengajarkan firman Tuhan gitu. Meskipun tadi dikatakan firman Tuhan itu bisa ada teologi, bisa teori rohani, biasanya diajarkan oleh mentor rohani dan rohaniawan. Itu sebagai dasar kita gitu, sebagai sesama kita dan sesama kita, dasarnya butuh itu, teman-teman. Tapi bagi kita yang di market share di dunia sekuler, ya Tuhan nggak bisa pakai kita sebagai mentor rohani atau rohaniawan. Tuhan pakai kita sebagai ya orang yang memberitakan kesaksian pribadi Tuhan dan firman Tuhan dalam kejadian apa yang kita alami dalam hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, teman. Itu yang Tuhan pakai kita sebagai orang di marketplace gitu, sebagai di dunia sekuler sebagai aneka pengusaha,
aneka orang karir, aneka buruh gitu. Ya Tuhan pakai itu ya untuk itu teman, memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam jalan firman Tuhan. Nah lewat ini ya nanti sesama kita seolah diajarkan juga, tapi dalam bentuk-bentuk kesaksian yang kita alami dalam hidup. Nah sehingga kategori kita adalah mengajarkan firman Tuhan juga teman-teman, meskipun berbeda bentuk dengan mentor rohani dan rohaniawan. Dan rewardnya yang tadi saya katakan, waktu kita mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, ya akhirnya Tuhan akan menempatkan kita sebagai posisi yang tinggi di dalam akhirat, di dalam surga, ya sebagai timnya Tuhan, sebagai keluarga Tuhan yang memerintah warga surga atau rakyat jelata surga yang dari sesama orang yang kita beritakan kebenaran firman Tuhan tadi teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksudnya. Jadi kembali lagi, Tuhan itu hanya tidak mampu untuk paksa pikiran, perasaan, dan kehendak kita, karena itu kedalam Tuhan. Memang Tuhan pengen manusia itu tidak robot atau binatang. Oke teman-teman, see you, bye-bye.